Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang melihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah Minggu Pentakosta tanggal 8 Juni tahun 2025 tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 hingga ayat 26. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih, hari ini kita tiba dalam satu perayaan yang besar di tengah kekristenan, yaitu Hari Pentakosta, atau hari ke-50 di mana Roh Kudus disurahkan. Peristiwa ini terjadi setelah 50 hari setelah Paskah atau kebangkitan Yesus, atau 10 hari setelah kenaikan Yesus ke surga. Hari Pentakosta adalah hari yang penuh dengan sukacita, yang memberikan harapan, keberanian, serta penguatan bagi orang yang percaya melalui anugerah Tuhan yang dicurahkan dalam Roh-Nya yang kudus itu. Hari Pentakosta mengingatkan kita akan peristiwa pencurahan Roh Kudus kepada para murid Yesus yang saat itu berada di Yerusalem. Di saat itu, para murid dipenuhi oleh Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api yang hinggap atas mereka dan memberikan mereka karunia untuk berbicara dalam berbagai bahasa yang menceritakan perbuatan Allah yang besar. Para murid sejak saat itu memiliki semangat dan sukacita yang baru, sukacita yang menyala-nyala dalam memberitakan Injil. Roh Kudus telah menuntun mereka ke dalam suatu suasana yang baru, yakni menjadi saksi Kristus yang sejati dan penuh semangat di tengah-tengah pelayanan mereka saat itu. Adapun pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta saat itu adalah penggenapan dari nubuatan Nabi Yoel dalam kitab Perjanjian Lama, dan juga terlebih penggenapan dari apa yang telah dijanjikan Yesus kepada para murid sebelum Ia disalibkan. Jemaat yang terkasih, Injil Yohanes pasal 13 ayat 31
hingga pasal 14 merupakan bagian dari percakapan mengenai perpisahan Yesus dengan para muridnya. Yesus telah memberitahukan bahwa ia akan kembali ke rumah Bapa. Ia akan meninggalkan dunia ini, meninggalkan para muridnya, sebab waktu penyalibannya sudah dekat. Dikala Yesus memberitahukan apa yang akan terjadi padanya, bahwa tidak lama lagi dia akan meninggalkan para muridnya. Hal itu membuat para murid menjadi gelisah. Sekalipun Yesus sudah memberikan penjelasan, namun sepertinya sulit bagi para murid untuk berpisah dengan Yesus. Tuhan Yesus tahu apa yang dirasakan oleh para murid. Dia tidak membiarkan mereka dilingkupi kegelisahan. Sebagai guru yang begitu mengasihi para muridnya, Yesus memberikan suatu janji tentang kehadiran penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai para murid dan orang percaya di tengah dunia ini. Jemaat yang terkasih, mengawali janjinya tentang datangnya Roh Kudus, Yesus mengingatkan para murid tentang satu hal yang harus mereka lakukan sebagai tanda bahwa mereka mengasihi Yesus, yaitu melakukan perintahnya, memegang perintahnya, dan menuruti firman-Nya. Hal ini hendak mengingatkan mereka bahwa Yesus telah lebih dahulu mengasihi para murid. Hal ini hendak mengingatkan mereka bahwa Yesus telah lebih dahulu mengasihi para murid. Dengan demikian, apa yang dimasukkan Yesus tentang melakukan perintahnya di sini merujuk pada sikap para murid untuk hidup saling mengasihi, sekalipun nanti Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Tentunya, hal ini juga menjadi perenungan bagi kita di Minggu Pentakosta ini, bahwa kasih adalah dasar dari segala sesuatu. Kasih adalah hal yang paling utama. Di saat kita menyatakan mengasihi Tuhan, maka tentunya kita harus melakukan segala yang Ia perintahkan, yaitu dengan mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama kita manusia. Kasih dan ketaatan adalah dua hal yang tak terpisahkan dari kehidupan orang yang percaya. Lalu saudara yang terkasih, di bagian selanjutnya dalam perikop ini kita melihat bagaimana Yesus menjanjikan datangnya Roh Kudus yang disebut dengan seorang penolong yang lain. Dalam bahasa Yunani disebut Parakletos, yaitu roh kebenaran yang akan membimbing, menuntun setiap orang percaya agar hidup dalam kebenaran. Dari sebutan kata Parakletos terkandung makna yang sekaligus menjadi peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama, sebagai penasihat dalam kehidupan orang percaya. Yang kedua, sebagai pembela, pelindung, secara khusus dalam masa kesusahan atau aniaya. Yang ketiga, sebagai penolong, terlebih dalam kesesakan. Yang keempat, sebagai penghibur di tengah berbagai kesedihan. Yang kelima, sebagai pembawa bukti akan kehadiran Allah. Yang keenam, menjadi sahabat. Adapun Roh Kudus atau Parakletos merupakan roh kebenaran yang menuntun setiap orang percaya agar senantiasa hidup dalam iman dan kebenaran yang sejati. Jemaat yang terkasih, Roh Kudus yang dijanjikan Yesus kepada para muridnya akan mengajarkan dan mengingatkan segala sesuatu kepada para murid tentang apa yang telah dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu jika kita lanjutkan membaca hingga pasal 16, di sana kita akan menemukan bagaimana sesungguhnya peran Roh Kudus itu dalam kehidupan orang yang percaya, yaitu menginsafkan dunia, memberitakan kebenaran, dan memberitahukan penghakiman orang-orang yang berdosa. Saudara yang terkasih, apa yang telah dijanjikan Yesus tentang kehadiran Roh Kudus telah digenapi pada hari Pentakosta di kota Yerusalem. Peristiwa Pentakosta dikenal sebagai sejarah awal berdirinya gereja, di mana pada saat itu ada begitu banyak orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Tentunya hal ini menjadi perenungan bagi kita bahwa dikala kita menyebut diri sebagai orang Kristen yang telah menerima pencurahan Roh Kudus, maka selayaknya kita mengandalkan tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita akan menuntun kita hidup dalam kasih yang tulus dan murni dengan mengasihi Tuhan
dan sesama kita manusia. Kasih adalah ukuran dari sebesar apakah kuasa Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita. Jika hidup seseorang masih dipenuhi dengan kebencian, iri hati dan dengki, maka dapat dipastikan bahwa hidup orang tersebut belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Jemaat yang terkasih, apa yang dijanjikan Yesus digenapi dalam kehidupan para muridnya. Jika sebelumnya mereka sempat merasa bersedih karena Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka, hal itu juga membuat mereka merasa takut dan khawatir dengan berbagai ancaman yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Namun sejak pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, maka para murid tidak lagi merasa takut. Justru mereka memiliki semangat dan keberanian yang baru dalam memberitakan Injil Kristus. Ibarat api yang berkobar, dibikin semangat mereka menyala-nyala dalam memberitakan kabar keselamatan dari Tuhan Yesus. Dengan penuh keberanian, para murid bersaksi dan mewartakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Mereka mewartakan berita pertobatan agar orang-orang yang belum percaya sungguh-sungguh bertobat dan hidup saling mengasihi. Sekalipun orang-orang dunia ini tidak mampu menerima pengajaran Kristus, namun dengan tuntunan Roh Kudus, para murid pun dibimbing dan dikuatkan selalu. Mereka semakin giat mewujudkan persekutuan hidup bersama dan mengembangkan solidaritas serta pelayanan kasih. Itulah manifestasi kuasa Roh Kudus atas kehidupan orang yang percaya. Saudara terkasih, lewat apa yang disampaikan dalam perikop ini, sangat jelas untuk kita pahami bahwa Roh Kudus sungguh sangat banyak berkarya atas kehidupan orang yang percaya. Tanpa tuntunan Roh Kudus, kita tidak akan mampu mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tanpa tuntunan Roh Kudus, kita tidak akan pernah kuat dan sabar dalam mewartakan Injil dan kebenaran Allah, serta bersaksi dalam segala situasi yang sulit sekalipun. Roh Kudus yang dicurahkan telah mengaruniakan beragam karunia dalam kehidupan orang yang percaya. Roh Kudus tidak hanya bekerja menginsafkan orang-orang berdosa, memberitakan kebenaran dan penghakiman saja. Roh Kudus juga sudah bekerja mendidik, mengajar, melatih, dan membimbing kita ke jalan yang benar. Roh Kudus juga menasihati, mengarahkan, dan mengingatkan kita agar tetap setia berdoa, beribadah, dan mengucapkan syukur kepadanya, supaya kita setia memuji, memuliakan, melayani Tuhan, dan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Agar kita setia memberikan persembahan dan melakukan pelayanan yang terbaik seturut dengan firman-Nya. Itu semua adalah karunia Roh Kudus. Untuk itu, marilah kita memberanikan diri kita dituntun oleh Roh Kudus, supaya kita tidak mengikuti keinginan daging lagi, melainkan segala yang ditentukan oleh Allah dalam kehidupan kita. Saudara terkasih, jangan pernah menolak Roh Kudus atau menghina Roh Kudus, sebab hal itu adalah suatu dosa yang tak dapat diampuni oleh Tuhan. Namun, hendaklah kita menyerahkan hidup kita ini sepenuhnya kepada karya, kuasa, tuntunan Roh Kudus, yaitu Roh Penghibur yang menuntun kita untuk hidup dalam kasih dan kekudusan, serta hidup dalam kebenaran Allah. Roh Kudus, yaitu Roh Penghibur, akan menuntun dan menghibur kita, menguatkan dan memampukan kita dalam melewati setiap pergumulan dan tantangan di tengah dunia ini, agar kita menjadi pribadi yang senantiasa hidup berkemenangan dan memiliki semangat yang menyala-nyala dalam memberitakan Injil Kristus. Selamat Hari Pentakosta. Tuhan menyertai dan berkati kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah dalam Kristus Yesus, yang telah mengaruniakan Roh-Mu yang kudus, Roh Penghibur yang menuntun dan menguatkan kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu.
Kuasailah tubuh roh dan jiwa kami agar selalu mewartakan kebenaran-Mu dan selalu dengan siap sedia dan dengan penuh semangat yang menyala-nyala untuk mewartakan Injil Kristus, mewartakan kasih, sukacita, dan berita pertobatan di tengah dunia ini. Hanya dengan Roh-Mu yang kuduslah kami dapat mampu melakukan segala yang Engkau kehendaki. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin.